Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Lihat Bu. Karena udah kelihatan dari wajahnya segar-segar banget sekarang ya. Masya Allah, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu memilih Ananda untuk seperti biasa kita mengaji dulu ya. Iya Bu. Coba Firman, baca surat Al-Hujurat Firman. Baik Bu. Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10 Bu. Ya, kelihatan ya Firman ya? Coba lihat di layarnya ada Bu, bisa Bu? Iya, udah kelihatan Firman? Belum Bu. Belum Ibu. Belum? Belum. Belum? Belum, Ibu. Oke, tunggu sebentar ya. Kelihatan? Udah Ibu cuman belum dibuka Ibu. Iya Bu. Ya. Udah Bu. Nah, silakan Firman coba baca surat Al-Hujurat ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Firman yang telah membacakan ayat suci kita, suci Al-Quran. Semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran ini, eh, pembelajar sampai akhir hendaknya ya. Baik Ananda, Ibu akan ambil absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Iya, Bu. Alhamdulillah. Amin Bu. Berarti kita masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tetap bikin kesepakatan dulu ya pembelajaran kita. Ada seperti biasa ada 6 poin. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, membawa perlengkapan ke sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Tidak ada saat guru berbicara, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ribut, mengangkat tangan untuk menanyakan sesuatu, tidak menggunakan ponsel saat belajar ya, kecuali apabila Ibu perintahkan untuk menggunakannya. Ya Bu. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai kepada materi kita, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan Ananda amati terlebih dahulu. Dari dua sekolah kejuruan ini kemudian terpisahkan pelajar. Inilah kondisi ketika peristiwa pengurangan antar pelajar yang berjumlah 30 orang dan rekam kamera pengawas milik warga. Dua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, dan petasan. Akibat insiden ini, dua orang pelajar kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena terluka serius sebagian akibat sabetan senjata tajam. Pada kejadian, tugas Cirebon langsung bertindak cepat. Polisi berhasil mengamankan dua pelaku
VM usia 18 tahun dan IA usia 17 tahun. Mereka menganiaya korban secara sama-sama menggunakan senjata tajam. Tawuran antar pelajar ini sendiri berawal dari saling tantang melalui media sosial. Kedua kelompok ini langsung menentukan lokasi dan waktu tawuran. Pemirsa Nah, jadi dari video tersebut, apa yang Ananda ketahui tentang dampak dari perkelahian pelajar tersebut? Ada yang bisa menjawabnya, Nak? Kan udah Ibu sajikan nih video. Ada enggak dampaknya dari perkelahian pelajar itu? Ya, coba Banyak Pepi. sekali dampaknya, Bu. Iya, banyak sekali ya. Coba Pepi. Iya, Pepi. Iya, iya, Ada lagi, iya. Bu. Terima kasih, Pepi. Ya, coba Titi bisa Ya, ada ditambahkan. lagi. Apa dampak negatif yang diakibatkan dari tawuran di tengah jalan ini adalah kita merugikan masyarakat umum, Bu. Merugikan Iya, masyarakat umum, habis itu merusak fasilitas umum, mungkin itu salah satunya. Terima kasih, Bu. iya. Terima kasih, Titi. Yang pertama sekali itu sangat merugikan diri kita sendiri, Sendiri. ya. Jadi materi kita hari ini yaitu menghindari perkelahian antar pelajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda dapat menjelaskan bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Yang kedua, Ananda dapat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda nanti akan Ibu bagi dalam kelompok masing-masing dan dapat memecahkan masalah antar perkelahian pelajar dalam sudut pandang Islam. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi ada enggak yang bisa menjelaskan apa itu perkelahian? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab apa itu perkelahian? Oh, perkelahianku baca Kak Bu, gitu kan? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, coba Doni Jaswanda, suaranya mana ini? Duel, Bu, duel, Bu. Duel. Ya, silakan Doni. Ya, Doni, suaranya mana? Atau bisa yang lain bantu? Apa itu perkelahian? Perkelahian adalah pertengkaran, Bu, antara dua orang atau lebih. Tawuran, dua orang atau lebih. Atau ada lagi tambahan dari anak-anak ibu yang lain? Bisa juga dalam arti kata konflik, Bu. Ya, konflik. Ya, terima kasih Ananda. Jadi, perkelahian itu adalah perselisihan yang terjadi antara dua kelompok ya. Berselisih pendapat, maka timbullah terjadinya perkelahian. Ya, selanjutnya itu faktor-faktor yang memicu perkelahian. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Yang kedua ada faktor keluarga. Yang ketiga terpengaruhnya terhadap media. Dan yang terakhir yaitu tentang Tidak bisa kontrol diri. ya tidak bisa kontrol diri. Itulah. Ini lem Selanjutnya di apa gua? WA gua. Dan kirim itu ke WA gua. ya, selanjutnya itu akibat perkelahian antar pelajar. Yang pertama sakit yaitu telurnya. terputusnya tali silaturahmi. Yang kedua bisa merusak citra baik diri pelajar itu sendiri. Yang ketiga yaitu merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Karena misalnya sekolah A misalnya, itu sekolahnya sering tawuran gitu kan.
Selanjutnya terganggunya proses belajar mengajar, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar, karena masyarakat sekitar tuh sudah tidak tenang karena misalnya anak sekolah B misalnya sekolah B itu sering tawuran dengan sekolah C, jadi masyarakat tuh mungkin setiap minggunya merasa was-was gitu karena ada aja tawuran yang dilakukannya ya. Selanjutnya itu adanya korban luka maupun meninggal, itu sangat fatal sekali akibatnya ya. Selanjutnya yaitu upaya mencegah perkelahian antar pelajar. Yang pertama, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya kayak kita mengadakan pengajian, mungkin kita ikut mengaji, atau ada acara-acara tablik kita ikut gitu kan, untuk menambah ilmu kita, keimanan kita. Selanjutnya perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Jadi orang tua harus mengawasi anaknya, kemana saja dia pergi, kemana dia, jam berapa dia pulang, itu kita sebagai orang tua harus mengawasi anak agar tidak salah langkah nantinya ya. Selanjutnya yaitu menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Dan yang keempat, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Itulah upaya untuk mencegah perkelahian antar pelajar. Nah, itulah materi kita. Nah, Ibu akan membagi Ananda ya menjadi 3 kelompok seperti yang udah Ibu bagi minggu lalu. Sekarang yang akan Ibu bagi Ananda, oh ya sudah Ibu bagi ya. Sudah Ibu bagi 3 kelompok. Tugas Ananda yang pertama yaitu kelompok 1, silakan Ananda pecahkan permasalahan sebuah perkelahian anak SMP dengan MTS itu menurut pandangan Islam bagaimana. Itu yang kelompok 1. Yang kelompok 2, silakan Ananda analisa kejadian perkelahian yang terjadi itu antara anak SMA dengan anak SMK. Dan kelompok yang ketiga, silahkan Ananda analisa nanti kejadian perkelahian antara sebuah fakultas peternakan dengan fakultas pertanian. Silahkan Ananda kerjakan, silahkan duduk di kelompok masing-masing. Setelah Ananda selesai, nanti akan Ananda presentasikan ke depan. Ya, silahkan Ananda kerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dah, sudah selesai? Silahkan Ananda tampil ke depan. Kelompok pertama silahkan tampil ke depan. Ya, terima kasih Ananda. Ananda silakan menampilkannya ke depan dengan baik ya. Oh, ya, mari kita beri aplaus buat teman kita untuk kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut kepada kelompok 2. Silahkan Ananda ke depan untuk menjawab, untuk menyelesaikan, menampilkan hasil diskusi Ananda ke depan, silahkan. Terima kasih Ananda. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita kelompok 3, yaitu silahkan Ananda menampilkan kelompoknya ke depan masing-masing. Dah, terima kasih Ananda. Sekarang mari kita beri aplaus untuk ketiga kelompok yang sudah menyampaikan dengan baik hasil diskusinya. Selanjutnya, dah, jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Atau ada yang bisa menyimpulkannya, Ananda? Ada yang bisa menyimpulkannya? Pepi bisa?
Iya, terima kasih, Pepi. Jadi, kesimpulannya, mari kita simpulkan sama-sama, yaitu perkelahian antar pelajar adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudaratnya bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya mencegah sebagai hamba Allah yang taat. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ananda semua sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bu. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap paham semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebelum kita tutup materi kita, Ibu akan memberikan tes sedikit. Silahkan, Ananda, siapa yang bisa jawab? Silahkan ke depan. Nah, yang pertama yaitu dalil yang menjelaskan larangan perkelahian adalah Ya, Bu. Surat Al-Hujurat, Nah, Bu. Hujurat. surat Al-Hujurat. Hujurat. Ya, kita beri aplaus kepada Firman. Ya, Bu. Makasih. Selanjutnya yaitu akibat dari perkelahian antar pelajar adalah putusnya Ibu, barisan kedua. silaturahmi. Ya, berarti anak ibu dari tadi benar-benar menyimak ya. Nah, jadi Alhamdulillah, Bu. sampai di sini dulu lah materi kita untuk kesempatan kali ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan membahas materi tentang narkoba dan minuman keras. Ya, Ya, itu Bu. buat minggu depan. Tolong Ananda baca-baca materi itu di rumah. Insya Allah minggu depan akan kita bahas. Ya, Bu. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.